Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan beberapa nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Nabi-Nabi Alaihissalam dan dari orang-orang soleh terdahulu. Suatu ketika Sulaiman alaihissalam sedang dalam perjalanan dengan singgasananya yang terbang. Burung-burung berterbangan di atasnya. Jin-jin dan manusia berada di sebelah kanan dan kirinya. Ketika beliau melalui tempat seorang abid, maka abid itu berkata, Allah SWT telah memberikan kerajaan besar kepada Tuhan, kerajaan yang meliputi manusia, jin dan hewan. Maka Sulaiman alaihissalam jawab, ucapan subhanallah sekali saja yang tercatat dalam kitab amalan seseorang muslim lebih utama dibandingkan dengan seluruh kerajaan Sulaiman. Sebab tidak lama lagi semua ini akan berakhir, tetapi pahala untuk mengucapkan subhanallah akan kekal selama-lamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya, maka bagi dia tidak ada pertalian dengan Allah dan dia terperangkap dalam 4 perkara. Kegelisahan yang tidak akan berakhir karena terus-menerus berpikir bagaimana menambah kekayaan dunia. Kedua, kesibukan yang tidak akan memberikan peluang kepadanya untuk menikmati waktu yang lapang. Yang ketiga, kemiskinan dan kesempitan yang tidak akan memberikan istighna atau kepuasan. Makin bertambah penghasilan, makin bertambah juga pembelanjaan, sehingga terus merasa kurang. Yang keempat, angan-angan yang panjang sehingga tidak akan pernah tercapai. Di dalam Suhuf Ibrahim alaihissalam terdapat firman Allah SWT sebagai berikut. Wahai dunia, betapa hinanya engkau dalam pandangan hamba-hambaku yang soleh, sedangkan engkau menghiasi diri untuk menarik perhatian mereka. Aku telah menanamkan perasaan permusuhan terhadap engkau dalam hati-hati mereka. Hinanya engkau dalam pandangan hamba-hambaku yang soleh, sedangkan engkau menghiasi diri untuk menarik perhatian mereka. Aku telah menanamkan perasaan permusuhan terhadap engkau dalam hati-hati mereka. Aku telah memalingkan hati-hati mereka dari engkau. Tiada satu makhluk pun yang aku ciptakan yang lebih hina dari engkau. Segala yang engkau punyai tidak berharga dan akan cepat berakhir. Pada hari ketika aku menciptakan engkau, aku telah membuat keputusan bahwa engkau tidak akan kekal bersama-sama dengan yang tidak kekal, walaupun pemilikmu begitu bakhil membelanjakan engkau. Beruntunglah hamba-hambaku yang memberitahuku bahwa mereka rela mati dengan keputusanku dan menyatakan kebenaran serta menepati pendirian itu. Bagi mereka adalah kebahagiaan yang kekal abadi. Ketika mereka akan dibangkitkan dari kubur, mereka masing-masing akan datang kepadaku, maka pada waktu itu akan diletakkan di hadapan mereka satu cahaya yang ada di sisiku untuk mereka. Malaikat akan berada di sebelah kanan mereka dan juga di sebelah kiri mereka, sehingga aku akan menyempurnakan segala harapan mereka yang telah mereka simpan di sisiku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat sebagian orang akan dibangkitkan dengan amalan soleh yang banyak seumpama gunung-gunung di Jazirah Arab, tetapi mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka ini orang-orang yang mengerjakan sholat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, mereka mengerjakan sholat, berpuasa, bahkan sholat tahajud. Tetapi ketika salah satu bentuk dunia seperti uang dan kemuliaan dunia
datang ke hadapan mereka, maka mereka akan terjun untuk menggelutinya tanpa mempedulikan halal atau haram. Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat tidak akan bisa bersatu dalam hati, ibarat air dan api tidak dapat bersatu dalam wadah yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah dirimu dari dunia yang merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah dirimu dari dunia yang merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhu, "Siapakah di antara kalian yang menghendaki Allah SWT menghapuskan kebutaannya dan membukakan mata hatinya supaya mudah memperoleh pelajaran? Siapa yang tamak pada dunia dan menaruh angan-angan panjang terhadapnya, maka sejauh itulah Allah SWT akan membutakan hatinya. Dan siapa yang tidak berminat pada dunia dan meringkasnya cita-citanya dari dunia, maka Allah SWT akan mengaruniakan ilmu tanpa ia mempelajarinya dan memperlihatkan jalan tanpa mendapat bimbingan dari petunjuk jalan. Tidak lama lagi akan datang manusia yang memegang kerajaan dengan pembunuhan dan akan memerintah secara zalim. Mereka akan mengumpulkan harta yang banyak dan bakhil dan kebanggaan. Disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu, hati manusia akan menaruh cinta kepadanya. Siapa yang hidup pada zaman itu dan bersabar atas kesempitannya, padahal dia mampu menjadi orang kaya, dan dia menahan permusuhan dengan manusia, padahal dengan mengikuti hawa nafsunya mereka dapat menarik hati orang-orang awam dan bertahan dalam kehinaan walaupun mampu memperoleh kemuliaan dari orang awam dengan mengikuti pendapat mereka. Tetapi orang ini menahan semua itu semata-mata karena Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti 50 orang shodiqin. Suatu ketika harta yang banyak telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bahrain. Ketika kaum Ansor yang berkebutuhan mengetahuinya, maka mereka datang beramai-ramai ketika sholat subuh dengan tengah berlangsung. Melihat orang banyak itu, Rasulullah SAW tersenyum lalu berkata, "Aku rasa kalian mendapat berita tentang kedatangan harta ini. Oleh karena itu kalian beramai-ramai datang kemari." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah, itulah sebabnya kami datang." Rasulullah SAW bersabda, "Aku hendak memberitahu kamu berita gembira. Tidak lama lagi akan wujud harta yang banyak. Percayalah bahwa benda yang kamu gemari itu akan menjadi milikmu dengan kadar yang sangat banyak. Aku tidak khawatir kamu menderita kemiskinan dan kesempitan hidup, tetapi aku khawatir dunia akan berlimpah pada kalian sebagaimana dunia berlebihan pada orang-orang sebelum kamu. Aku khawatir nanti kamu juga akan memberi ruang dalam hatimu untuknya sebagaimana mereka telah memberi ruang untuknya dalam hati mereka, dan disebabkan oleh itu ia dimusnahkan kamu sebagaimana ia memusnahkan kamu sebagaimana ia telah memusnahkan mereka." Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Perkara yang aku sangat takutkan padamu ialah nanti Allah SWT membuka keberkahan bumi." Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu keberkahan bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Gemerlapnya dunia yang menarik hatimu." Itulah teman-teman sedikit tentang nasihat-nasihat yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.